Terima kasih Bapa Surgawi, kami menikmati hadirat Tuhan, kami mengagungkan Engkau, pribadi yang tertinggi dalam kehidupan kami, bahkan di alam semesta. Engkau layak duduk di atas tahta, karena Engkau anak domba yang telah berkorban bagi kami. Hari ini ketika firman-Mu disampaikan, biarlah Tuhan mencerahkan akal budi kami, meneguhkan batin kami, sehingga kami selalu percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, Raja sampai selama-lamanya. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir dan melayani di tempat ini. Terima kasih Pastor Philip dan juga tim pengembalaan yang Tuhan pakai di sini secara luar biasa, sehingga gereja ini makin hari makin berkembang. Saya percaya bukan hanya di Surabaya, tapi di berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Hari ini dalam 4 kali ibadah saya menyampaikan tentang doktrin Kristen yang fundamental, sehingga kita memiliki akar iman yang kokoh. Dalam ibadah 1 saya bicara tentang Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Dalam ibadah 2 tadi saya bicara tentang Allah Tritunggal. Kalau saudara ingin mengikutinya, saudara bisa lihat YouTube yang ada supaya iman kita makin kokoh. Dalam ibadah yang ketiga ini saya akan bicara tentang praeksistensi dan kekekalan Kristus. Dan dalam ibadah yang keempat, jam 4 sore nanti, saya akan bicara tentang inkarnasi Kristus. Bagaimana Allah menjadi manusia. Katanya Yesus Allah, kok dia bilang tentang hari kedatangannya, hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu. Maksudnya bagaimana? Itu nanti jam 4 saudara. Ya, kalau jam 1 sekarang kita bicara tentang praeksistensi Kristus. Saya percaya bahwa kita membutuhkan khotbah-khotbah motivasi, khotbah-khotbah yang memotivasi, bukan hanya dari dasar psikologi populer, tetapi dari firman yang membuat kita menjadi kuat. Kita juga perlu khotbah moral, mengampuni, mengasihi. Kita juga perlu memiliki khotbah-khotbah yang praktikal, karena itu berguna untuk kehidupan sehari-hari. Saya menulis mungkin ada 10 buku dari yang diterbitkan oleh Yayasan Andi Jogja. Dan salah satu buku yang terbaru saya lihat ada di perpustakaan Pustaka Raja Wali ya. Judulnya Lebih Pahit atau Lebih Baik, Bitter or Better. Jadi kalau saudara ada kepahitan, luka, trauma dan sebagainya, sangat baik membaca buku tersebut. Karena Kristus sanggup membebaskan kita dari segala perkara-perkara yang buruk yang ada dalam kehidupan kita. Dan sangat baik kalau saudara bisa menghadiahkan ini kepada orang lain supaya mereka juga bisa lepas dari segala trauma, kepahitan. Lebih baik, lebih pahit atau lebih baik. Bitter or better. Tapi saya percaya khotbah doktrinal juga sangat dibutuhkan. Baik. Jadi sekarang kita akan bahas tentang kristologi, pengajaran tentang Kristus, praeksistensi dan kekekalan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada masa kini ada banyak orang mengakui Yesus sebagai seorang nabi. Yesus sebagai pengajar agama Kristen. Tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ada orang non-Kristen bilang gini, heran orang Kristen itu kok bisa percaya Yesus Tuhan. Kalau Yesus nabinya mereka, Yesus guru yang baik, Yesus bisa membuat mujizat, kita percaya. Kok ada manusia dianggap jadi Tuhan? Saya juga tidak percaya ada manusia yang jadi Tuhan. Manusia jadi Superman aja cuma ada di film, tidak ada dalam kenyataan, apalagi jadi Tuhan. Yang ada hanyalah Allah yang jadi manusia, bukan manusia yang jadi Tuhan. Karena Tuhan punya sifat maha, mau jadi apa saja bisa. Kalau mau Tuhan jadi gajah bisa, kalau mau Tuhan jadi kambing bisa.
Tapi kan Allah tidak perlu jadi kambing karena tidak ada ayat yang berkata, "Hai kambing-kambing, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat." Namun karena yang mau diselamatkannya adalah manusia, tentu Allah harus menjadi manusia. Nah saudara-saudara, mereka menganggap Yesus hanyalah manusia yang baik. Karena mereka tidak paham akan praeksistensi dan kekekalan Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan praeksistensi? Praeksistensi berarti Kristus sudah ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Kalau misalnya ada saudara yang hadir umurnya 30 tahun, 50 tahun yang lalu saudara di mana? Kalau umur saudara 40 tahun, 100 tahun yang lalu saudara di mana? Jawabnya belum ada. Kita itu baru ada waktu kita lahir. Atau lebih tepat, baru ada ketika sel telur dan sperma dari orang tua kita bertemu, terjadi pembuahan menjadi janin, kemudian lahir sebagai bayi. Pada waktu itu kita baru eksis. Tapi Yesus tidak demikian. Katakan kalau Yesus datang ke dunia di Bethlehem 2023 tahun yang lalu, lebih kurang. Kita nggak bisa bilang happy birthday Yesus yang ke 2023. Seakan-akan 3000 tahun yang lalu, 5000 tahun yang lalu, Yesus belum ada. Karena Yesus itu punya praeksistensi. Dia sudah ada sebelum dia dilahirkan di Bethlehem. Kalau manusia itu punya awal, tapi tidak punya akhir. Kalau Yesus itu tidak punya awal dan tidak punya akhir. Allah itu kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Nah saudara-saudara, sebetulnya tidak ada manusia yang punya praeksistensi sebelum dia dilahirkan. Setiap manusia baru ada, baru eksis ketika dilahirkan. Sehingga istilah praeksistensi hanya digunakan untuk Kristus, untuk menunjukkan keunikan dan keilahiannya. Mungkin ada yang berpikir, tapi kan firman Allah misalnya dalam Yeremia 1 ayat 5 berkata, "Sebelum aku membentuk engkau, Yeremia, dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau." Berarti Tuhan kan sudah kenal Yeremia sebelum dia lahir. Apakah Yeremia punya praeksistensi? Jawabannya tidak. Karena ayat ini tidak menunjukkan praeksistensi manusia. Ayat ini hanya menunjukkan kemahatauan Allah yang sudah tahu bahkan sebelum kita lahir. Nah saudara-saudara, sekarang saya ajak saudara untuk melihat beberapa bukti praeksistensi atau ada yang menyebutnya prainkarnasi Kristus. Yang pertama, kenapa kita percaya Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir? Karena Yesus datang dari sorga. Yohanes 6 ayat 51 berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Sama seperti mana 40 tahun diberikan kepada orang Israel, roti dari sorga. Yesus juga roti yang turun dari sorga. Cuma bedanya ini, orang yang makan mana akan lapar lagi dan akan mati. Tapi orang yang makan dalam tanda kutip percaya menerima Yesus roti hidup, tidak akan pernah mati lagi dalam dosa, tapi dia akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Yohanes pasal 3 ayat 13, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia." Artinya tidak ada manusia, tidak ada pengajar agama, tidak ada nabi, tidak ada siapapun yang pernah naik ke sorga dengan amalnya, kebaikannya, dengan agamanya, dengan ajarannya, kecuali dia, Kristus yang punya sorga yang datang ke dunia. Itu sebabnya kalau saudara melihat semua pengajar agama yang baik apapun mati dan tidak bangkit. Hanya Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali karena dia Allah yang kekal, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang bisa menyamai dia. Yesus tidak tertandingi, Yesus tidak ada bandingannya karena dia adalah Allah yang kekal. Jadi jangan percaya kalau orang bilang ikut agama ini, ajaran ini kamu bisa naik sorga. Semua pengajar agama berasal dari bawah, dari tanah. Bukan dari sorga, dari bumi dan akan binasa.
Hanya Yesus satu-satunya yang bilang, aku yang turun dari sorga. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau ada nama lain, kalau ada jalan lain, kalau ada pengajar lain yang bisa membawa kita ke sorga, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Kenapa dia harus mati di kayu salib? No other way. Jesus is only way. Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudara, karena Yesus satu-satunya jalan, dia bilang, tidak ada yang turun, tidak ada yang naik ke sorga selain dari dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Karena itu jangan mau digeser dari keyakinan Injil Kristus. Karena saudara kalau percayakan bukan Yesus jalannya, aku akan binasa sampai selama-lamanya. Ini menentukan hidup dan matinya kita. Yang kedua, Kristus ada sebelum Abraham. Yohanes 8 ayat 58. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Orang Yahudi bilang, gimana bisa? Kamu kan baru lahir berapa puluh tahun yang lalu. Abraham kan sudah ada 2000 tahun sebelumnya. Kok kamu bilang kamu sudah ada sebelum Abraham ada? Nah, dia tidak tahu bahwa sebetulnya Yesus punya praeksistensi. Saudara-saudara, sebelum Abraham ada, aku ada. Kata aku ada, dalam bahasa Yunani disebut sebagai ego eimi. Penyebutan Yesus tentang siapa dirinya. Ada 7 kali ucapan, aku adalah terang dunia. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan selanjutnya. Dan ini bicara tentang siapa Yesus menurut Yesus. Ego eimi. Dan sebetulnya aku ada ini berkaitan dengan nama YHWH, Yahweh. Yaitu nama yang diperkenalkan oleh Allah kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 41. Tuhan, jika aku harus pergi mengeluarkan orang Israel dan mereka tanya siapa yang mengutus aku, Tuhan bilang katakan Ehyeh Asher Ehyeh. Aku adalah aku. Dan itulah yang kemudian menjadi YHWH, menjadi Yahweh. Jadi waktu Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Tuhan ingin kasih tahu, aku adalah Yahweh yang pernah bicara dalam perjanjian lama kepada Musa. Dan aku mengatakan itu kepadamu. Dalam Mika 5 ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Permulaannya sejak dahulu kala. Dalam terjemahan bahasa Inggris, from everlasting, dari kekal. Dan itu adalah Yesus. Kenapa kita percaya bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ada? Karena dia adalah pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia, Yesus, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia adalah sang pencipta. Kalau saya dan saudara ada hari ini, karena ada Yesus yang menciptakan kita. Siapa Tuhan yang menciptakan kita? Namanya adalah Yesus. Nama di atas segala nama. Yang pada satu kali setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Master of Universe, pencipta alam semesta. Sehingga kita harus hormat kepada dia. Karena kita diciptakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Lagi pula, Yesus itu sehakikat dengan Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Bukan cuma satu visi, bukan hanya satu pikiran, perasaan. Karena kalau cuma begitu, suami istri juga bisa punya satu pikiran, satu perasaan, satu visi. Waktu Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku ini sehakikat, sederajat dengan Allah Bapa. Dan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 17 ayat yang kelima bahwa dia punya kemuliaan dari sejak dunia belum dijadikan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri
dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Siapa yang berani berkata, sebelum dunia ada, sebelum aku lahir, aku sudah punya kemuliaan yang dari kekal. Selain daripada Dia Sang Pencipta, Dia Allah yang kekal, yang memiliki kemuliaan tersebut. Kristus adalah rupa Allah yang setara dengan Allah itu sendiri. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dikatakan, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Garis bawahi kata kesetaraan. Yesus setara, sehakikat, sederajat, tidak lebih rendah daripada Bapa. Karena ada ajaran yang berkata Bapa paling tinggi, Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Jadi ini Allah utama, Yesus Allah nomor 2. Ini Allah mayor, ini Allah minor. Allah besar, Allah kecil. Saudara, mengapa Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 28 misalnya, Bapakku lebih besar dari aku. Apa itu berarti hakikatnya Allah itu lebih tinggi dari Yesus? Jawabannya tidak. Karena waktu Yesus datang ke dunia, Dia adalah utusan Bapa yang harus menyelesaikan maksud dan rencana Bapa. Dan sebagai utusan, Dia lebih kecil daripada pengutusnya. Tapi hakikatnya sama. Saya ambil contoh begini. Kita dengan Bapak Presiden Joko Widodo itu kan hakikatnya sama. Sama-sama manusia. Sama-sama makan nasi, saudara-saudara. Kalau saudara sama gajah itu beda hakikat. Beda harkat, beda derajat. Dia binatang, kita manusia. Tapi kalau sama Pak Jokowi kan sama. Sama-sama manusia. Tapi ada bedanya enggak? Ada. Beda peran, beda tugas, beda fungsi. Dia presiden, kita rakyat jelata. Makanya saudara, waktu Yesus datang sebagai utusan, Dia bilang, Bapa pengutus aku lebih besar dari aku. Tapi hakikatnya sama. Filipi 2 ayat 6 ini penting, harus selalu saudara ingat. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, dari contoh-contoh ini kita melihat bahwa Yesus itu punya pra-eksistensi atau pra-inkarnasi. Selanjutnya kita lihat tentang kekekalan Kristus. Kekekalan Kristus artinya Kristus sudah ada sebelum penciptaan dunia. Bahkan sebelum waktu ada. Dia ada sejak kekal sampai kekal, tidak pernah tidak ada, selalu ada, selama-lamanya ada. Karena ada orang yang percaya pra-eksistensi tapi tidak percaya kekekalan Kristus. Maksudnya gini, Yesus ada sebelum dunia diciptakan, benar. Tapi Yesus itu tidak kekal karena Dia adalah ciptaan Allah yang pertama. Dalam kekekalan Dia tidak ada, Dia diciptakan oleh Allah, baru Dia menciptakan yang lain. Tapi kita percaya Yesus bukan hanya punya pra-eksistensi, tapi Dia kekal. Apa buktinya? Dalam Wahyu 1 ayat 8 dan 17, Dia berkata, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara tahu Alfa adalah huruf abjad pertama dari bahasa Yunani, dan Omega adalah abjad terakhir dari bahasa Yunani. Alfa dan Omega itu tidak berarti Yesus ada awalnya, Yesus ada akhirnya. Justru ayat itu berarti Yesus tidak berawal, Yesus tidak berakhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, sebetulnya ini senada dengan Yesaya 48 ayat 12 dalam perjanjian lama yang berkata, Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Nah saudara, Kristus itu kekal. Kekal bukan berarti pernah ada atau sudah ada, tapi selalu ada. Kekekalan Kristus bukan hanya berarti Kristus sudah ada sebelum Dia lahir di Bethlehem, pra-eksistensi, tapi Kristus selalu ada selama-lamanya. Ibrani 1 ayat 3 mencatat bahwa Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
Bahkan Yohanes 1 berkata, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu kemudian menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau saudara belum pernah lihat saya, belum kenal saya, lalu saudara telepon saya karena ada temanmu kasih nomor telepon saya, lalu saudara telepon begini, halo, ini dengan Pak Rubin Adi? Saya jawab, bukan, ini dengan perkataan Pak Rubin Adi. Kira-kira saudara mikir aneh nih orang. Ya perkataannya adalah pribadinya. Tapi begini saudara, Yesus itu firman Allah, kalam Allah, sabda Allah. Dalam bahasa Ibraninya Davar Yahweh. Tapi firman itu kemudian menjadi manusia. Sebab melalui perkataan, orang bisa mengenal siapa kita, apa jalan pikiran kita, apa isi hati kita. Kalau saudara melihat saya di sini, saya berkhotbah, tapi saya tidak mengucapkan perkataan apapun. Saudara belum kenal saya, tidak tahu nama saya, tidak tahu isi hati dan pikiran saya, lalu saya cuma berdiri. Kira-kira saudara kenal saya enggak? Nggak kenal. Dari mana saudara bisa mengenal saya, pikiran saya, isi hati saya? Karena saya memperkatakan sesuatu. Nama saya Rubin Adi Abraham. Oh, itu toh namanya. Saya tinggal di Bandung. Oh, saya tahu sekarang. Saya punya anak 3, punya cucu 2. Oh, ngerti. Jadi Allah menyatakan isi hatinya dan pikirannya melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Dan karena Dia Allah, perkataannya itu menjadi manusia. Namanya adalah Yesus Kristus. Yesus adalah Bapa yang kekal. Dikatakan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa itu Yesus? Penasehat ajaib, Wonderful Counselor. Dia adalah Allah yang perkasa, Dia adalah Bapa yang kekal, Dia adalah Raja damai. Saudara-saudara, ada orang bilang, ini yang nulis Alkitab salah. Kan ini nubuatan tentang Yesus, Yesusnya belum lahir, saudara-saudara. Karena yang menubuatkan adalah Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Kok dia bilang seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kalau benar, seorang anak akan lahir untuk kita, seorang putra akan diberikan kepada kita. Yang benar kan itu. Tapi dia nggak ngerti, saudara. Kenapa disebut telah? Karena Yesus sudah ada sebelumnya. Dia punya praeksistensi. Kalau dia nggak punya eksistensi awal, akan disebut dia baru akan datang ketika dia lahir. Nah, Bapa yang kekal tidak berarti Yesus itu sama dengan Allah Bapa. Maksudnya begini, Allah itu Tritunggal, Allah itu Esa, tapi Tritunggal adanya. Artinya hakikatnya sama tapi pribadinya beda. Kalau saya tadi pagi menceritakan pakai ilustrasi. Walaupun tentang Allah sebetulnya agak sulit diilustrasikan. Misalnya begini. H2O adalah air, uap, dan es. Apakah air H2O? Ya. Apakah uap H2O? Ya. Apakah es H2O? Ya. Apakah air sama dengan uap? Apakah uap sama dengan es? Apakah es sama dengan air? Tidak. Hakikatnya H2O, tapi bentuknya berbeda, uap, air, es. Saya tidak bilang Allah H2O ya, karena sulit untuk memperbandingkannya. Allah bukan es, uap, atau air. Tapi setidaknya kita mulai bisa mengerti bahwa kalau Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal, tidak berarti Yesus itu adalah Bapa. Karena penekanannya di sini adalah kekekalan itu. Sama seperti Bapa yang adalah kekal, Anak Sang Firman juga kekal. Karena tidak pernah Bapa itu nggak punya firman. Kalau gitu Allah
Allahnya Allah yang bisu dong saudara. Saya mau tanya, kalau disebut Bapa, Anak, kemudian Roh Kudus, Bapa dan Anak. Mana dulu, Bapa atau Anak? Mana dulu, Bapa atau Anak? Kapan seorang disebut Bapa? Kalau dia punya anak. Mulai nangkep gak saudara? Bapak sama anak, mana dulu? Saudara pasti bilang, Bapak dulu. Gak mungkin ada anak baru kemudian Bapak. Bapak dulu baru anak. Tapi bisakah seorang yang belum punya anak dianggap sebagai ayah? Kan tidak bisa, saudara sekalian. Jadi mana dulu Bapak dan anak? Jawabannya, Bapak dan anak, Allah sebagai Bapak dan anak, selama-lamanya tetap sama. Selama-lamanya bersama-sama. Tidak pernah mana yang lebih dulu. Nah, jadi Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal hanya untuk menunjukkan kekekalannya. Tidak berarti bahwa pribadi Yesus sama dengan pribadi Bapa. Pribadinya berbeda walaupun satu hakikat, tapi ini menunjukkan pada kekekalan Yesus Kristus. Kalau saudara mau lebih dalam tentang Allah Tritunggal, nanti lihat YouTube yang ibadah jam 10, yang kedua ya. Nah, bukti kekekalan Kristus ini menentang ajaran Arius atau Arianisme yang menerima praeksistensi tapi menolak kekekalan Kristus. Ajaran Arianisme ini sekarang muncul dalam bidat yang namanya saksi-saksi Yehova, yang menganut kristologi yang mirip dengan ajaran Arius yang sering menggunakan Wahyu 3 ayat 14 untuk menyerang doktrin bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Saya bacakan Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi orang saksi Yehova suka nyerang orang Kristen bilang gini, Yesus itu siapa? Tuhan. Oh bukan. Wahyu 3:14, Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Berarti Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, manusia, pertama kali yang dia ciptakan adalah Yesus. Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Saudara percaya Yesus ciptaan Allah yang mula-mula? Siapa yang percaya Yesus ciptaan Allah yang mula-mula? Jangan ada yang angkat tangan. Karena Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Apa yang dimaksudkan dengan permulaan ciptaan Allah? Itu artinya Yesus adalah asal muasal, penyebab utama. The first cause, causa prima. Sehingga semua ciptaan Allah itu ada karena ada Dia. Dia sang pencipta. Kalau Dia tidak menciptakan, tidak akan ada ciptaan Allah yang lain. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara percaya yang menciptakan kita adalah Tuhan Yesus? Yesus adalah pencipta kita. Dan sebagai pencipta, kita harus menghargai Dia, menghormati Dia, memberikan kemuliaan kepadanya sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah mungkin saudara kemudian boleh berpikir, oke, kalau Yesus sudah ada sebelum Dia lahir, ngapain aja? Apa yang Yesus lakukan sebelum Dia lahir di Bethlehem? Nah, saya mencatat ada 3 setidaknya pekerjaan Kristus sebelum berinkarnasi sebagai manusia. Pertama, Dia menciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 15-16, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apa yang Yesus lakukan? Apa Dia duduk di kursi goyangnya santai-santai selama ribuan atau jutaan tahun? Tidak. Dia menciptakan alam semesta. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita meliputi samudera raya. Roh Allah melayang-layang. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ada Allah, ada roh Allah.
ada firman Allah. Dan bukankah ini yang kemudian dicatat oleh Injil Yohanes juga, firman itu yang menjadi manusia. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan sebelum dia datang ke dunia? Dia memelihara ciptaannya. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Saudara tahu, bumi kita ini tidak ada tiang yang menopangnya, tidak ada tali yang mengaitnya, tapi selalu dia ada pada porosnya. Apa yang membuat bumi itu ada dan tidak jatuh pada kehampaan? Jawabannya firman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh apa? Perkataanmu. Kalau Tuhan menarik firman-Nya, bumi akan hancur pada kehampaan. Kenapa kita ada? Karena kuasa firman yang menopang hidup kita. Itu sebabnya hiduplah selalu akan firman Tuhan. Karena kita dipelihara oleh karena janji-janji Allah. Kita dipelihara oleh firman Allah. Dan yang ketiga, apa pekerjaan Yesus sebelum dia lahir di Bethlehem? Dia hadir sebagai malaikat Yahweh, sebagai malaikat Tuhan. Jadi Yesus pernah datang ke dunia beberapa kali yang dicatat Alkitab sebelum dia lahir di Bethlehem. Misalnya, dalam Keluaran 3 dia menampakkan diri kepada Musa dalam semak belukar yang menyala dan menyuruh Musa untuk membebaskan orang Israel. Dan dia perkenalkan dirinya adalah I am that I am, aku adalah aku, Yahweh. Kemudian Allah pernah menampakkan diri kepada Abraham. Pernah ingat kisah 3 orang datang dijamu oleh Abraham. Lalu yang satu bilang, istri kamu akan melahirkan, punya anak, namanya Ishak. Saudara-saudara, dan kemudian yang satu itu ngomong, kami akan membinasakan Sodom dan Gomora karena dosa yang sangat luar biasa. Lalu yang berangkat ke Sodom dan Gomora 2 orang, yang satu kembali ke sorga. Itu adalah malaikat Yahweh. Beda dengan malaikat biasa. Apa bedanya? Malaikat biasa tidak menerima penyembahan manusia. Ketika orang tersungkur, malaikat berkata, berdiri, aku hanyalah hamba seperti kamu, sembahlah Allah. Hanya malaikat Yahweh yang menerima penyembahan. Karena dia sebetulnya Allah yang menampakkan diri dalam rupa malaikat. Pernah siapa lagi yang pernah melihat penampakan malaikat Yahweh? Gideon. Ketika disuruh mengalahkan musuhnya, maka Gideon berkata, tunggu sebentar, aku akan memberikan persembahan kepadamu. Dan malaikat Yahweh menghabiskan makanan ini dengan api. Dan itu adalah Tuhan yang menerima penyembahan daripada manusia. Siapa lagi yang pernah melihat malaikat Yahweh? Orang tua dari Simson. Karena orang tuanya berkata kepada malaikat yang datang, siapakah namamu? Dan malaikat itu bilang, kenapa kau tanyakan namaku? Karena namaku adalah ajaib. Siapa yang namanya ajaib? Penasehat ajaib adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus pernah datang ke dunia sebelum dia lahir di Bethlehem. Nah, penampakan Kristus ini disebut sebagai Teofani atau Kristofani. Dan ini berbeda dengan malaikat biasa yang tidak menerima penyembahan manusia. Bahwa Teofani itu adalah salah satu pribadi dari Trinitas nyata oleh fakta bahwa penampilan malaikat Yahweh ini berhenti setelah inkarnasi. Mungkin saudara pernah dengar ada orang bersaksi, saya itu bukan orang Kristen. Tiba-tiba lagi saya tidur, didatangi oleh Tuhan Yesus sendiri. Penuh kemuliaan, wajahnya penuh dengan kasih walaupun saya hanya melihat sinar. Dan dia bilang, ikutlah aku. Apakah itu Teofani, Kristofani? Bukan. Itu adalah vision, penglihatan. Yang dia lihat tentang Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga, menampakkan diri kepada dia. Tetapi Teofani dan Kristofani sudah berhenti pada masa perjanjian lama sebelum Yesus lahir di Bethlehem.
Nah saudara-saudara, mengapa kita perlu mengerti bahwa Yesus sudah punya praeksistensi dan Yesus itu kekal? Pertama, jika Yesus baru ada ketika dilahirkan, maka tidak ada Tritunggal yang kekal. Yang kedua, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka dia bukanlah Allah, sebab terbukti ia tidak kekal. Yang ketiga, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia berbohong, sebab ia telah mengaku demikian. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Aku telah memiliki kemuliaan dari sejak dunia belum dijadikan. Kalau Yesus tidak punya praeksistensi dan kekekalan, dia berbohong. Karena dia ngomong, dia sudah ada sebelum dia lahir. Pada buktinya tidak. Jika demikian, memang kita harus mengakui bahwa Yesus punya praeksistensi. Ada ajaran sekarang yang mengajarkan Yesus itu manusia biasa yang baik, yang kemudian lahir 2000 tahun yang lampau, lalu karena baik, taat, saleh, diangkat menjadi Tuhan. Tapi kemudian Allah meninggalkan dia sebelum dia naik di atas kayu salib. Saudara-saudara, ada orang berkata bahwa Yesus itu cuma wadah manusia biasa, wadahnya Tuhan, cangkangnya Tuhan. Jadi ini adalah casing. Manusia itu kemanusiaannya cuma casingnya, dalamnya semuanya adalah Tuhan. Dia itu 100% manusia, tapi bukan 100% Allah. Ini pengajaran yang berbahaya sekali, saudara. Sebab begini, kalau kita percaya Yesus itu manusia 100% yang dimasuki oleh Allah, dan Yesus bukan Allah yang menjadi manusia, maka saya bisa bilang, saya juga adalah manusia biasa yang dipenuhi oleh roh Allah. Maka sembahlah saya, karena Allah ada di dalam saya. Atau kalau saudara percaya, engkau manusia biasa, di mana Allah tinggal di dalammu, saya harus menyembah saudara. Maka terjadilah sembah menyembah antara kita dengan Anda. Tetapi Yesus bukan hanya manusia 100%, dia adalah Allah. Karenanya dia satu-satunya yang harus dimuliakan, disembah sampai selama-lamanya. Kristus adalah Allah dari kekal. Pada waktu menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti jadi Allah atau berproses jadi Allah. Ada yang bilang gini, waktu Yesus umur 10 tahun, dia belum Allah. Waktu 25 tahun, dia belum Allah. Dia baru dijadikan Tuhan, dijadikan Allah ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Baru pada saat itu dia jadi Allah. Jadi ada proses menjadi. Saya percaya Allah kita bukan Allah yang berproses. Allah kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus memiliki dasar yang kokoh sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tidak mudah diombang-ambingkan dari pengajaran yang benar dan pengajaran yang palsu. Netizen di Indonesia khususnya adalah kelompok yang merasa diri paling benar. Jadi dia bilang ini benar, ini salah. Karena netizen selalu benar, saudara sekali. Saya ingat, saya pernah ke Israel berkali-kali bawa rombongan. Satu kali di rombongan kami itu ada pemilik toko berlian yang besar. Nah saya pikir dan yang lain bilang, wah Ci nanti kalau kita mau beli berlian, tolong kasih tahu ya. Dia udah bawa alatnya, saudara sekalian. Saudara tahu, waktu kami pulang gak ada satupun yang beli berlian. Saking pinternya dia. Wah, ini kurang bagus loh, gini. Wah, clarity-nya kurang atau dan sebagainya. Wah, ini bagus. Cuma di Indonesia harganya jauh lebih murah. Udah beli di toko saya aja lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita gak ada yang beli berlian, saudara sekalian. Kalau saudara tanya sama saya, ada itu peserta, Pak, berlian bagus nggak? Lah saya kan nggak tahu saudara, apa berlian atau kaca atau apa, saya juga nggak ngerti. Saya bukan toko berlian. Bagus-bagus saja saya bilang. Harganya gimana? Ya ditawar aja, saya nggak tahu. Tapi kalau ahlinya, kita jadi tahu. Makanya kita itu perlu belajar firman, saudara-saudara,
supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi kalau sudah esensial, menyangkut siapa itu Yesus, kita tidak boleh kompromi sedikit pun. Walaupun ada orang yang sekarang bilang, Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan Allah. Kita akan berkata, saya percaya Yesus juru selamat, saya percaya Yesus Tuhan, saya percaya Yesus adalah Allah. Kenapa murid-murid Yesus rela mati bagi Yesus? Kalau dia hanya manusia biasa, manusia yang baik, nggak mau mati. Kenapa begitu banyak martir yang binasa sepanjang sejarah gereja, diterkam oleh singa, disalibkan, dibunuh oleh tentara Roma, karena mereka tidak mau menyangkali bahwa Yesus adalah Tuhan. Sangkali Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Mereka berkata, lebih baik saya mati, karena saya percaya Yesus adalah Tuhan. Kok sekarang ada orang bilang, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Sampai selama-lamanya gereja harus berdiri dalam pengakuan ini. Tidak pernah mau digoyangkan, tidak mau diombang-ambingkan, tidak mau digeser. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Pada waktu dia menjadi manusia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Waktu di bumi dia hanya menambah sifat kemanusiaannya. Allah sejati menjadi manusia sejati. Gimana itu prosesnya? Nanti jam 4 saudara sekalian. Saya akan lanjutkan. Jadi yang belum dengar khotbah 1-2, mulai dulu dari 1-2 ya. Supaya lebih bisa menangkap semuanya. Penolakan terhadap pengakuan terhadap praeksistensi dan akan terkait dengan penolakan akan kekekalannya dan keilahiannya. Tetapi orang yang percaya Yesus adalah Allah akan menerima praeksistensi dan kekekalan Yesus. Yesus pernah bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Ada banyak jawaban. Tapi Yesus tanya juga kepada saudara, menurut kata kamu, siapa aku ini? Dan biarlah seperti Thomas kita berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Siapa aku ini, kata Yesus. Biar kita berkata, aku percaya, Engkau juru selamatku, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita.